Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatirin sapa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa barakatuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسادد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan, yaitu nikmat ketaatan untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu yang mana majelis ini majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat rela membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu yang hadir di majelis ilmu. Insyaallah kita lanjutkan kajian hadis di dalam kitab Lubabul Hadis, yaitu Al-Babu Arba'una, bab yang ke-40, fi fadilati sabri indal musibah. Fadilah keutamaan orang yang sabar ketika mereka ditimpahkan oleh musibah. Qala musannif rahimallahu nafa'na bihi wa bi ulmihi fid darini amin ya rabbal alamin. Wa fil hadis, di dalam suatu hadis, ma as-sibah abdu bi musibati illa lizanbi lam yaghfiru illa biha. Tidaklah seorang itu ditimpahkan ujian atau musibah illa kecuali lizanbi lam yaghfiru illa biha, kecuali itu adalah salah satu untuk penebus daripada dosa orang tersebut. Jadi ada dosa yang bisa terhapus dengan istighfar, ada dosa yang bisa terhapus dengan wudu, ada dosa yang bisa terhapus dengan sholat. Nah, tapi ada juga dosa yang bisa terhapus dengan ujian yang Allah berikan. Sabar tak dia? Kalau dia sabar, maka itu bisa penghapus daripada dosa-dosanya. Jadi sabar ini, as-sabru, orang yang sabar ini, ajrahum bi ghairi hisab, pahalanya tidak akan tak terhitung. Jadi besarnya innallaha ma'a sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi kedudukan orang yang sabar ini derajatnya tinggi. Bahkan Allah janjikan orang yang sabar itu bersamaku, kata Allah. Cuman ini amaliyanya bukan amalia fisik, bukan amalia lisan, bukan amalia zikir, tapi ini amalia qalbi, amalia hati sabar ini. Jadi memang sulit, tapi kita berusaha untuk belajar, untuk menahan diri. Au darajat, dan bisa juga mengangkat derajat kalau dia bersabar. Tapi kalau dia sebaliknya mengeluh, ya Rabb, kenapa seperti ini, malah menentang, ingkar dengan ketentuan yang Allah berikan, nah ini bukan dapat naik derajat, bukan menghapus dosa, malah dia mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia tidak ridho, tidak qanaah atas qadar dan qada yang Allah tentukan. Lam yakun bibalighuha illa biha. Nah, tidaklah sampai dia bisa derajat menjadi tinggi atau menghapuskan dosa-dosa dia kecuali dia dalam keadaan sabar. Riwayat Ibnu Abi Dunya. Jadi setiap Allah berikan itu sebenarnya itu adalah hal yang terbaik untuk seorang hamba.
Cuman pemikiran kita karena nafsu ini di dalam diri kita ini ada nafsu yang selalu cenderungnya pinginnya hal yang enak, pinginnya dipuji itu nafsu, pinginnya selalu keinginannya harus tersalurkan, nah, itu termasuk nafsu. Kalau mau makan ini harus ada, kalau mau buat ini harus ada, kalau tidak didengarin marah, tidak dihargai marah, itu termasuk nafsu. Ada lagi namanya sum'ah, pingin didengar, kalau dia ngomong harus didengar, kalau tidak marah. Kalau orang ngomong aja tidak tahu, itu namanya sum'ah. Nauzubillah. Ma asaba rajulan, tidaklah seseorang itu ditimpa atau ujian minal muslimina, seorang muslim, nabakatun, suatu bencana, fama fauqaha hatta sawagati ila ihdal as-salataini. Tidaklah setiap orang itu Allah uji kecuali dia akan menerima dua hasil. Tapi kalau dia melewatinya, imma, adapun yang pertama, liyaghfirallahu, kecuali Allah ampunkan dosanya. Tapi ini kalau dia bersabar. Kalau dia bersabar, nanti sabar ini banyak jabarannya. Jadi kalau dia bersabar bisa menghapus dosa. Terkadang kesulitan, kesedihan yang Allah buat di dalam hati kita itu terkadang salah satu akibat dosa kita sendiri, atau dosa-dosa kita yang lalu belum pernah kita taubati. Terkadang Allah buat kesedihan di dalam hati, Allah timpakan suatu musibah. Sabar dia, kalau dia sabar maka itu termasuk menjadi penggugur dosa. Bin zudubi zanban, dan bisa menghapus daripada dosa-dosa yang tersebut. Lam yakun yakfiru lahu illa bismisli zalika. Tapi kalau dia tidak sabar dengan ujian yang Allah berikan, jadi neraka buat dirinya. Kenapa? Dia menentang, tidak ada ridho. Jadi bukan penghapus dosa, akan tetapi ujian itu membuat tambah menderita dirinya. Kenapa? Dia tidak ridho dan dia mengeluh. Nah, disitulah jadi neraka buat dirinya. Sebenarnya kata ulama, neraka itu gambarannya itu di dunia itu Allah kasih gambaran. Kalau dia merasa tenang, ibadahnya enak, dia sudah merasakan surganya dunia. Kalau bawaannya panas, ngamuk, marah, kan neraka itu api. Berarti sudah gambaran terpercikan daripada api-api. Nauzubillah. Jadi tinggal gitulah. Aku nih dalam keadaan surga, aku di dunia ini. Tengok, kok kita masih marah-marah, hobi ngamuk. Kemudian au yabalighu bihi minal kharama, dan bisa juga menjadi satu kemuliaan ketika dia Allah uji, dia sabar, dia ridho, Allah angkat derajatnya dan akan naik derajatnya menjadi mulia. Kita itu kalau mau naik kelas, Allah nih di sekolah mau naik kelas pasti disuruh uji dulu, ujian dulu, lulus lah gitu, lulus baru naik ke kelas. Nah begitu juga dalam kehidupan. Kalau Allah mau menaikkan derajat seseorang, Allah akan uji sabar dan dia. Sabar, lulus, naik. Tidak sabar, segitulah, bisa jadi turun lagi kalau dia mengeluh memberontak. Seandainya, jadi apa yang membedakan antara ujian dan azab? Apa yang membedakan? Nah, kita tengok diri kita. Kalau kita hidup sudah sesuai koridor syariat, perintah Allah sudah aku jalani, yang larangan sudah aku jauhi, semua syariat yang Allah berikan aku lakukan, dan semua yang dilarang aku jauhi. Nah, ketika kita dapat ujian, disitulah Allah ingin naikkan derajat kita. Tapi kalau kita sholat tidak, majelis tidak pernah, zikir tidak pernah, maksiat dilakukan, nauzubillah, perintah dilarang, ketipu ada musibah, menjadi
azab. Nah, itu gambarannya. Azab itu untuk apa? Pengingat dia dan penghapus yaghfiru dzanbun, untuk penghapus dosanya tersebut. Nah, disinilah kita disuruh dituntut untuk mengkaji memahami agama. Ketika ujian itu datang kita tahu, ya Rob, oh ini azab, oh ini ujian, kalau aku sabar maka derajat akan naik. Kemudian di dalam hadis lagi Nabi mengatakan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ada pada kejadian yang pertama. Nah, ini pahalanya besar. Lagi naik motor, centang disenggol orang, tengok tak apa-apa, sudah senyum deh, sabar dia, pahalanya langsung besar. Kalau dia marah-marah, ngamuk, baru ngomong, sudahlah aku sabar deh. Ini tidak sabar lagi karena sudah marah di awal. Itu salah kadang. Jadi sabar itu di pukulan yang pertama, di perbuatan yang pertama, di awal. Jangan sudah ngamuk-ngamuk, matola merah, aku masih sabar nih, kata dia. Itu tidak sabar, udah marah itu berarti udah tidak sabar. Matola merah, gigi kuning. Nah, al-ghadab, marah itu minasyaiton. Jadi marah itu makanya kita kalau lagi marah naik darah, sunnah kita berwudu. Lagi tegak duduk baring, tak cukup juga baring, masih juga nak ngamuk, kubur bela lagi. Kalau masih nak ngamuk juga. Apalagi zaman sekarang, banyak orang yang temperamen, mudah marah, hal-hal yang kecil itu di. Waalaikumsalam, masya Allah. Zaman sekarang ini, karena zaman perpecahan, kita terkadang diadu di perpecahan karena furu'iyah, bukan masalah usul. Kalau di dalam fikih, masalah sunnah, masalah yang lain dipicu. Atau ulama qalil ilmi khati'an, orang yang sedikit ilmunya suka menyalahkan orang lain. Ini salah, ini salah. Ilmu itu luas. Jadi sabar itu ada di perbuatan yang pertama. Ai indal ibtida'i musibati li kasratil musaqqah. Kalau dia bisa menahan, sabar. Dulu Imam Syafi'i rahimallahu taala, Imam Syafi'i itu banyak pendengki. Jadi kalau dalam hadis Nabi katakan, kullu nikmatin maksud. Setiap orang yang punya nikmat pasti ada orang yang iri, pasti ada orang yang hasad. Imam Syafi'i beliau alim, banyak orang yang tidak senang sama beliau. Jadi kita nih kadang salah persepsi, kita pengen semua orang itu senang, itu majnun, manzona. Barang siapa yang merasa dirinya yuslimu min kalaminas, selamat dari lisan orang lain, fahuwa majnun, ini orang gila. Kita ini pasti digibahkan orang, dijelekkan orang, dibenci orang. Sekelas Nabi lagi dilempari kotoran ontah. Kita pingin hidup dimuliakan. Kita pingin semua orang tuh harus syukur sama kita. Itu mustahil. Hal yang tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin. Allah lagi disalahnya. Ya Allah, ngapa lagi gini? Nah, ini gara-gara Tuhan lagi disalahkan. Zaman sekarang, na'udzubillah min dzalik. Jadi salah persepsi kalau kita ingin merasa tidak ada orang yang tidak senang sama gitu. Dulu Imam Syafi'i, beliau menjahit pakaian sama penjahit yang terkenal. Dia tahu nih, Imam Syafi'i ini buat baju katanya. Kerja ya, sebelahnya tangannya kecil, sebelahnya tangannya besar, bawah bekat bajunya dibuatnya lebar, dibuatnya seperti baju badut. Disampaikanlah ke Imam Syafi'i, wahai Imam, nih Syafi'i, ini baju udah selesai, berapa dibayarnya Syafi'i? Imam Syafi'i tengoklah, Imam Syafi'i sedikit pun mimik wajahnya tidak pernah menampakkan emosi, tapi mendatangkan mimik wajahnya rahmat kasih sayang. Masya Allah, alhamdulillah khair, kata dia, bagusnya nih. Yang siko ini agak kecil, jadi pasnya nih sebelah kanan. Jadi ketika aku nulis kitab, aku tidak payah lagi menggulung bajuku, kata Imam Syafi'i. Bingung,
Kok bukan cacian? Dia pingin Imam Syafi'i marah pada saat itu. Pingin Imam Syafi'i sumpah serapah. Tapi tidak, Imam Syafi'i, alhamdulillah ya Syekh, mantap kata dia. Yang sebelahnya besar, pasnya yang sebelah sana ini kecil. Jadi aku nulis kitab tak payah lagi aku gulung baju kata dia. Kok tidak marah Imam Syafi'i? Baju ini, yang ini agak besar, alhamdulillah. Jadi ketika aku bawa kitab ngajar enak, bisa aku masuk di dalam nih. Ya Allah, bingung untuk jahit tadi. Luar biasa, tambah sakit hatinya, bukan tambah ini. Wah, ini barulah seorang ulama. Nah, itulah kita contoh. Jadi balasan Imam Syafi'i dengan kasih sayang. Saking cerdas Imam Syafi'i. Kalau kita sumpah serapah, wah tidak bisa balikin, ganti kau baju aku. Wah, ini sudah meleset. Itulah. Makanya kita tuh dipinta indah zikr solihin tanzilu rahmah. Ketika kita sering menyebut nama-nama orang soleh, menceritakan orang soleh, rahmat tuh turun. Wah, itu kisah Imam Syafi'i. Jadi kita bisa iktibar, ngambil pelajaran. Besok kita jahit baju salah, ya sudahlah, maafkan, jadi pahala dapat pahala, enggak pahala sabar gitu dapat. Ikhlas apa yang terjadi. Sesuatu itu Allah juga yang menghendaki tukang jahit seperti itu, Allah juga menghendaki karena dia makhluknya Allah. Cerdas Imam Syafi'i. Bilal bin Rabah ketika dia tahu tuannya dia masuk Islam, dilempar pakai batu besar. Tapi kata dia, wahda Allah, Allah tetap dia bertauhid kepada Allah. Dia tahan menderita saking sabarnya. Alhasil, namun dia dikenal orang sampai sekarang. Akhirnya dia dibeli sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dibebaskan jadi budak dia. Saking sabarnya beliau. Jadi para ulama terdahulu mereka luar biasa. Selain berilmu dan mereka benar-benar mengamalkan ilmunya. Kalau gitu nih salah dikit mengamuk, salah dikit mah ngamuk lagi jalan pagi-pagi, senggol dikit ribut, jangan mancing. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Lau kana sabru rajulan kana rajulan kariman." Seandainya kata Nabi, sabar itu berbentuk wujudnya laki-laki, la kana rajulan kariman, maka itu laki-laki itu akan menjadi seorang yang mulia. Jadi orang yang sabar ini memang berat, ini ibadah yang paling berat ini sabar. Sedekah enak, dia tinggal mengeluarkan, zikir tinggal lisan, sholat ya tinggal rukuk, tidak. Sabar ini berat, amalannya amalan di sini. Ini yang paling berat. Amalan hati, sedekah mungkin gampang, ada duit tinggal keluar. Sholat anak raso gampang. Apa lagi? Zikir anak bisa. Nah, sabar ini yang paling berat. Tapi pahalanya ajruhu bighairi hisab, tanpa terbatas pahalanya. Masuk surga bihaisu sekira-kira masih setelah mau iman kata Allah. Pintu sabar ini luar biasa. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Iza ahabballahu abdan ibtalahu bibalai." Kata Nabi, apabila seseorang itu Allah cintai, ahaballahu, Allah sudah cinta kepada seorang hambanya, abdan ibtalahu bibalain, maka Allah akan berikan ujian. Jadi kalau Allah itu cinta, kita nih syariat kita sudah jalani, larangan sudah kita jauhi, terus kita diuji dengan kesulitan. Ingat, Allah cinta. Jadi jangan merutuk. Ya Allah, aku sholat tahajud sudah. Nah, itu salahnya. Jamaah terus tak pernah tinggal. Kok kayak gini juga? Tambah saro aku. Nah, itu salah. Nah, ini salah persepsi gitu. Berarti kita ibadah minta upah. Boleh beda? Boleh. Cuman jangan kayak gitu. Nah, kalau sudah seseorang itu Allah cintai, maka Allah akan berikan ujian. Ujian itu banyak berbentuk. Ada yang berbentuk materi, ada yang berbentuk dengan perbuatan, ada yang Allah kirim manusia itu untuk nyakiti dia, ada Allah yang kirim anaknya agak nakal, istrinya agak-agak melawan dikit. Jadi banyak cobaan itu. Sabar dah gitu. Para wali itu banyak jadi wali karena sabar. Salah satunya sabar menghadapi istri, jadi wali. Banyak jadi wali.
Jadi kalau mau jadi wali, sabar-sabar ya. Ini pahala yang luar biasa. Tapi berat, amalannya berat. Kalau disuruh sholat mungkin anak bisa. Disuruh gampang lah. Suruh baca Quran selesai. Sabar ini yang paling berat. Tapi pahalanya luar biasa. Sampai-sampai Allah katakan, Innallah ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi hati-hati kalau nyakiti orang yang sabar. Dia tuh kok diam terus. Hati-hati. Allah sama dia. Hati-hati. Orang yang sabar itu didampingi sama Allah. Dia tak balas. Kaget Allah timpukan balas. Siapa yang ngandung kata Allah? Segitu-segitunya. Jadi kalau Allah sudah cinta kepada seseorang, Allah sayang seseorang, ibtalahu bibalahi. Allah akan timpukan dia ujian. Allah berikan dia cobaan. Jadi jangan mengeluh gitu. Ini berarti Allah sayang sama gitu. Agar kita kenapa? Agar Allah itu paling rindu dan sama hambanya yang merengek-rengek minta ya Allah. Ngadu bahkan di dalam satu hadis hatta naklun. Walaupun sendal kita putus ya Allah, sendal aku putus ya Allah, berikan aku petunjukmu. Senang Allah. Semakin kita banyak merengek, semakin banyak kita minta kepada Allah, semakin senang dan semakin kenal Allah itu terhadap hambanya. Jadi semakin Allah itu muji, semakin Allah itu pengen nengok, wah tanpa sujudnya banyak. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba itu kepada Tuhannya dalam keadaan sujud. Wa akshiru doa, maka perbanyaklah doa. Jadi sholat dewean, jangan sholatnya jamaah jadi imam masih sujud. Dewean malam-malam tahajud, perbanyak sujud. Di dalam hadis tadi paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika sujud. Coba kalau lapas hadis orang yang paling dekat sama Allah di Mekah kan kacau. Yang punya duit dia bisa ke Mekah, yang enggak bisa. Tapi saking maha adilnya Allah, orang yang paling dekat kepadaku mereka ketika dalam keadaan sujud. Fa'akshiru doa, maka perbanyaklah doa.